Oke Mas Em, ngomong singkat lah wayang beber. Kalau wayang beber kan mungkin Mas Em udah sering ya ngobrolin tentang wayang beber, wayang beber, wayang beber. Emang sebelumnya ada bakat dalang Mas Em? Sama sekali tidak. Anehnya kok bisa dalang Mas Em? Memang kehidupan itu penuh dengan keajaiban. Jadi apa yang saya cita-citakan dulu itu sekarang malah Mas Aprianto yang jalani. Dulu foto ya Mas Em ya? Saya dulu itu punya cita-cita pengen jadi fotografer. Ini gawe apa Mas Em? Apa? Gawe apa? Ini dah. Heeh. Ini membuat kalung. Nah, ini kalung-kalung ini sebenarnya ini ya proses lama. Ngukir ya? Ukir ini. Coba. Iya. Sing wis dadi ya no. Detail Rencana mau dibawa temen sih. Detail banget ini Mas Em. Ini gambar apa Mas Em? Itu naga mitologi suku Maya. Anta Bogai bukan ya? Bukan, itu suku beda. Maya. Oh, suku Maya. Nah, Itu ada perbedaan ya Mas Em? ini Tree of Life. Pohon kehidupan. Nah, Pohon kehidupan. memang sengaja nggak bikin sing belum sih identitas sendiri enggak, karena rencananya sih mau dibawa ke Bali. Tapi aku mikirnya kan Bali itu pertemuan berbagai suku bangsa gitu kan. Tapi benar-benar ngukir sendiri ya Mas Em ya? Ya ngukir sendiri, Gila detail. tapi nggak pakai manual, artinya cuma Pakai aku mesin ya? pakai grafir. Mesin grafir. Oke Mas Sem, Mas Samuel, biasa dipanggil Mas Edi. Oke Mas. Terkenali sama Mas? Samuel. Oh, Samuel. Sam. Jadi sebenarnya udah kenal Mas Sem ini udah lama banget. Kebetulan juga saya ikut komunitas wayang bebernya beliau. Tapi dulu dan kena proses apa Mas Sem sebutannya? Proses alam ya? Seleksi alam. Seleksi alam, kita menemukan jalurnya masing-masing, benar kan? Sekarang kebetulan wayang beber metropolitan itu dipegang Mas Sem. Ya, betul. Oke Mas Sem, ngomong singkat lah wayang beber. Kalau wayang beber kan mungkin Mas Sem udah sering ya ngobrolin tentang wayang beber, wayang beber. Emang sebelumnya ada bakat dalang Mas Sem? Sama sekali tidak. Anehnya kok bisa dalang Mas Sem? Memang kehidupan itu penuh dengan keajaiban. Jadi apa yang saya cita-citakan dulu itu sekarang malah Mas Aprianto yang jalani. Dulu foto ya Mas Sem ya? Saya dulu itu punya cita-cita pengen jadi fotografer. Cita-citanya itu. Tapi semesta berkehendak lain. Meskipun nyambung, sebenarnya nggak ada yang hilang cita-cita saya. Cita-cita saya pengen jadi fotografer. Obsesi saya menggabungkan beberapa talenta yang saya punya. Saya bisa sedikit drawing, saya bisa sedikit nulis, saya bisa sedikit ya boleh dibilang sempat di broadcast, siaran. Oh iya, pernah di radio juga ya Mas Sem ya? Saya bisa sedikit fotografi, nah, sedikit juga sempat menguasai sinematografi. Saya pengen menggabungkan semua itu gitu kan. Nah jawabannya memang sinematografi. Iya. Tapi media tutur itu Nah daripada akhirnya pada saat perjalanan waktu saya dari 93 itu di radio sampai pensiun 2014. oh, belum lama ya, dari ya 6 tahun 7 tahun ya. 2004 ya dari 2014 sampai sekarang ya sekitar 6 tahun saya pensiun. Tuh. Tapi perjalanan di radio ya lumayan lah. Tapi itu saja dibanding senior saya belum apa-apa.
itu kan banyak belajar saya dari situ. Yang pasti saya di radio di dunia media itu menemukan banyak kegelisahan. Seperti Salah satunya yang akhirnya saya pegang itu wayang beber. Oke. Kegelisahannya itu maksudnya kayak gimana Mas? Apakah Terakhir aku itu emang kepingin ke situ atau enggak, yang lain? enggak. Kebetulan saya kerja di dunia media, sering bikin feature, sering mendapatkan hasil-hasil liputan dan sebagainya, turun untuk pengerjaan program-program seni budaya. Gitu kan. Di situ melihat kondisi, melihat ya fenomena kebudayaan kita seperti apa gitu. Masih bertanya dan masih ya semangatnya masih zaman-zaman 2000, saya mulai 2004 2005 itu semangatnya masih ngeri deh lah kan itu. Oke. Masih menggebu-gebu lah ya. Itu kebetulan saya masuk ke proses kembali masuk ke proses drawing lah. Lah kok saya pulang 2008 itu pulang mudik ketemu senior saya Dani Iswardana. Mas Dani Iswardana. Ya, beliau bikin wayang beber kontemporer. Wayang beber kontemporer. Nah, jenis wayang beber itu kan ada tradisi sama kontemporer ya sebenarnya. Ya. Jadi wayang beber dengan aksentuasi kekinian lah gitu kan. Karena kalau bicara kontemporer tradisi ini sebenarnya nggak perlu diperbincangkan gitu kan. Betul. Ya. Tapi wayang beber yang dibuat beliau ini wayang beber yang memiliki aksentuasi kekinian. Lebih ngepop. Iya, lebih relate dengan situasi hari ini gitu kan. Bicara tentang persoalan air, persoalan pasar saat itu. Nah, saya melihat itu awalnya. Loh, saya pernah membaca ulasan tentang wayang beber yang sudah tidak eksis, itu kan. Kemudian Mas Dani membuat seperti itu, saya bertanya ini dalam rangka apa? Beliau cerita, oke. Memang perlu ada penyegaran tentang wayang khususnya. Dan saya mencoba untuk mensinkronkan pemahaman dengan beliau. Di mana saya orang media, saya juga langsung to the point bahwa saya melihat wayang bukan wayang dalam artian wayang yang mungkin berbeda dengan perspektif teman-teman dari pedalangan, lebih sakral, lebih apa, tetapi saya sebagai orang media melihat itu adalah media komunikasi, mau yang tradisi mau yang kekinian, itu sama-sama sebagai media komunikasi. Dan hendaknya media komunikasi itu mampu menjalin komunikasi dengan ruang waktunya, gitu kan. Ibarat ruang waktunya sekarang zaman modern ya harus bisa menjawab ya, seperti betul. itu. Betul. Nah, saya melihat itu jujur saya terinspirasi. Saya bilang langsung, boleh tidak saya membuat babat alas di Jakarta? Wah, menarik. Beliau bilang seperti itu. Saya pulang. Dari situlah mulai terjadi babat alas. Meskipun belum muncul wayang beber metropolitan, 2009 saya awali dengan kenakalan kecil, membuat satu pagelaran wayang beber dengan misi dialog kultural antara budaya timur dan budaya Eropa. Itu dikemas kayak gimana itu Mas? Jadi pertunjukan wayang beber dengan judul Luar Saking Sambekolo ini itu karya pertama itu? Karya pertama. Itu diiringi dengan orkestra full itu. Bukan gamelan. Bukan, orkestra. Jadi dan itu dipentaskan di Goethe Institute. Kedutaan Prancis ya? Jerman. Oh, Jerman ya, sorry. Di Goethe Institute ya. Dan alhamdulillah
itu mendapatkan apresiasi dari Goethe Institute yang lumayan bagus. Bahkan memang diakui bahwa di Eropa, Jerman, terus di Rusia itu juga ada kesenian yang hampir mirip kesenian tutur, cuman mungkin sudah tergerus ya. Itu kalau tidak salah itu namanya Moritat. Itu juga basicnya mendongeng, basicnya storytelling. Jadi gambar yang bernarasi seperti itu. Harusnya kan kalau ngomongin dongeng nih, negara kita kan dulu udah melakukan tradisi seperti dongeng. Waktu kecil kita didongengin. Ya memang Nusantara itu bukan satu bangsa yang dibesarkan dengan kebudayaan tulis. Jadi Nusantara ini bukan hanya orang Jawa, tapi Sabang sampai Merauke ini menjalin komunikasi dari generasi ke generasi ini dengan budaya tutur. Makanya kalau mencari manuskrip di Nusantara itu mungkin orang bilang kurang lengkap. Sebenarnya bukan kok kurang lengkap, tetapi kelengkapan ini sebenarnya ada pada relief, ada pada batik, ada pada keris, ada pada. Jadi ini menurut saya budaya tutur ini teraplikasi dalam bentuk-bentuk semiotik gitu loh. Jadi supaya niteni, kalau bahasa Jawanya, supaya ingat, mereka mencitrakan rentetan peristiwa itu dalam bentuk-bentuk ornamen-ornamen yang ada di Nusantara ini. Nah, cuman memang tidak sedetil mungkin bangsa lain yang memiliki budaya tulis. Gitu loh. Tetapi sebenarnya budaya tutur kita ini memiliki kekuatan tersendiri. Contohnya, kita ini diajak untuk memainkan penalaran. Penalaran. Ibaratnya pada saat kita diberi cerita oleh ibu kita atau generasi yang dulu, itu sebenarnya kita diajak untuk mensinkronkan cerita itu dengan ruang waktu yang sudah berbeda. Nah, kita tidak lantas menghafal atau membaca, tidak, tetapi improvisasi sesuai dengan ruang dan zaman yang berbeda itu syarat sekali di Nusantara. Jadi bukan buku yang diberikan, tetapi dongeng. Dongeng itu menurut saya itu lebih ke dalam ya, lebih, kalau dari suara saja lebih menggaung ke dalam. Artinya dongeng ini sebuah memori kolektif ya, yang didapat dari bunyi ya, cerita itu tadi, tutur, yang nantinya akan diwariskan secara tutur lagi dengan improvisasi, dengan penalaran tatkala dia mewariskan kepada generasi berikutnya. Jadi tidak copy paste. Berarti orang dulu itu emang ya membuat agak rumit biar emang itu cuman kelemahannya di budaya tutur ini mungkin detail atau kepresisian secara teoritis itu kurang. Ya. Benar. Karena kalau di Eropa orang bersin saja diteorikan. Orang makan saja diteorikan. Gitu loh. Nah, itu kehebatan mereka. Nah, kita punya kehebatan sendiri dengan penalaran ruang waktu sebenarnya. Jadi sama-sama cerita tentang timun emas. Saat saya mendapatkan cerita dari orang tua saya, mau menceritakan ke anak saya, nalarnya itu jalan. Nah, gitu loh.
ini jadi kayak omongan ini bisa bercerita di kepala ya, gitu dan ya. Jadi tidak kayak copy paste. Heeh. Dan tidak copy paste Iya, karena karena bukan tertulis ya, ya. Kalau karena tertulis kan bisa tuh kita disamakan. ini tidak diwarisi buku-buku folklore, buku-buku dongeng. Nah, menjadi sekarang ada buku dongeng karena perkembangan zaman. Tetapi kita ini diwarisi dengan pemahaman tutur, ilmu titen sebenarnya, niteni. Nah, dan itu turun temurun. Itu ya tidak kok budaya kita paling sempurna, tidak, tetapi apa yang kita punya ini ya inilah identitas kita, punya plus minus. Yang tadi gitu kan. Plus kita itu kita bisa improvisasi sesuai ruang waktu. Nah, tetapi minusnya catatan-catatan teoritis, ya teorinya. Nah, ini memang kita tidak sedetil bangsa-bangsa yang lain. Gitu loh. Ngomongin itu Mas Em, berarti wayang beber sendiri itu bisa disebut manuskrip. Ya iya, karena kan itu gambar dan simbol itu dan kan akan berbicara. Gambar gambar yang bernarasi. Ya kan? Jadi kenapa itu saya sebut juga sebagai manuskrip, karena meskipun bukan tulisan, tetapi di situ ada bentuk-bentuk stilasi di mana itu sebuah simbol-simbol dan memiliki alur cerita dan mempunyai pesan sendiri ya. Betul. Jika dikupas itu bukan semata-mata menceritakan satu judul itu. Taruhlah itu Joko Kembang Kuning. Sebenarnya ceritanya bukan semata-mata Joko Kembang Kuning mencari Sekar Taji. Nah, tetapi itu ya, sebuah konsepsi sebenarnya. Yang bikin aja kerajaan berarti kan ini sebuah konsep apa ini kan begitu. Jadi sebenarnya seperti kalau kita melihat bangsa Eropa seperti Da Vinci Code. Nah, itu kan Da Vinci Code itu sebuah coding, sebuah manuskrip yang tersimpan di balik lukisan, kan gitu kan. Nah, ya sama sebenarnya. Iya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu wayang beber itu apa, saya tidak memutus informasi, cuman kalau membahas wayang beber ini agak terlalu panjang dan nggak bisa hanya cuman berdurasi. Kalian bisa search di Google atau informasi-informasi lain atau di Instagramnya Wayang Beber Metropolitan. Mungkin bisa DM juga di situ ya Mas Em ya. Iya. Bisa ngobrol lebih dalam tentang wayang beber di situ. Main aja ke sini. Bisa main kebetulan saya ada di galerinya juga di. Ini bukan galeri lah. Apa ya? Gubuk penceng. Bisa ngopi juga. Teman-teman sering memanggil ini dari tahun berapa itu ya? Itu Soko Songo. SS. 11 lah. SS. Tapi bukan Waven SS loh ya. Oh, bukan. Oh, iya Mas Em. Sekarang kembali lagi ke wayang beber. Ini sedikit kita mengulik ya. Iya. Kan banyak nih anak muda belum tahu lah wayang beber Mas. Wayang beber jangan mengulik wayang bebernya, tapi wayang beber jadikan trigger aja. Nah, ya aku paling ingin mempertanyakan nih. Kan wayang beber itu sebenarnya aku pun kalau nggak mengenal komunitas ini, aku pasti nggak mengenal. Iya. Ada nggak Mas Sam kayak kayak berat bawa ini terus mengenalkan, apalagi setauku ya di sini tuh sekarang yang nongkrong anak-anak generasi Z. Iya. Gimana ya cara Mas Sam bisa masuk ke mereka terus sampai mereka itu bisa kayak aku kok jadi pengen sih belajar seperti itu. Bahkan sampai orang luar negeri pun datang ke sini untuk belajar. Itu gimana Mas Sam? Itu kan sebenarnya ibaratnya Mas Sam sendiri kok jalan di kegelapan sendirian gitu loh. Nah, jalan senyap. Ya, bukan hanya saya tapi saya kira semua teman-teman yang masuk ke dalam ruang penciptaan dan membawa satu karya yang boleh dibilang sudah kawin dengan karyanya atau sudah komitmen di situ, pasti akan menapaki jalan senyapnya. Dan setiap kita memiliki jalan senyapnya sendiri-sendiri. Nah, balik ke wayang beber, pertanyaannya cara mengenalkan ya butuh konsistensi itu kan. Dan kalau dibilang berat, sangat berat sekali, karena bukan hanya di Jakarta, di pinggiran Jakarta ini ya, di
Jabodetabek saja, saya kira di seluruh Indonesia itu loh. Apalagi di era sekarang ini kita masuki era transisi. Ya, benar. Ini era transisi zaman yang jadi ada dua hal yang berat itu kan. Beratnya itu munculnya wayang beber metropolitan khususnya. Ini kadang masih menjadi kesalahpahaman oleh kawan-kawan yang mungkin masih letterlek menyikapi tradisi. Oke. Tuh. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana membawa wayang yang sudah terstigma bahwa wayang itu kuno. Benar. Wayang itu hanya miliknya orang Jawa. Iya. Hanya miliknya orang Jawa. Kalau yang tradisi iya. Tetapi saya munculkan kontemporer, kan saya munculkan genre yang hari ini itu fungsinya untuk menemukan perspektif baru di mana wayang beber khususnya itu tidak lagi dimiliki orang Jawa tetapi sudah menjadi media komunikasi global. Gitu loh. Nah, dan itu saya buktikan. Kalau cuma ngomong doang kan ya kacrut gitu kan. Nah, meskipun ya masih tertatih-tatih gitu. Dan itu memang berat. Artinya berat itu saya harus menatap sebuah realita tatkala wayang sudah terstigma loh ya. Karena untuk meruntuhkan stigma itu butuh 100 tahun. Bayangkan. 100 tahun. Iya kan? Dan saya tidak terlampau berharap banyak. Okay. Makanya saya hanya menciptakan catatan lewat simbol-simbol yang saya buat dalam wayang beber yang memiliki aksentuasi di zaman milenial ini. Karena begini Mas Abrianto, yang terjadi bukan hanya wayang beber, tetapi mungkin ini perlu menjadi satu concern para pelaku seni budaya. Jadi seni budaya yang ada di Nusantara ini kan sebenarnya pengejawantahan atau mirror, cermin dari proses pergerakan kebudayaan Nusantara yang mengacu kepada ibu kebudayaannya. Iya kan? Ya. Maka saat kita melihat seni tradisi itu kan pasti banyak sekali ornamen-ornamen tentang bunga-bunga, tentang keragaman hayati dan sebagainya kan. Ya. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa ini loh potret geografis Nusantara di masa lampau. Iya kan? Iya. Kalau kita melihat panel candi di panel itu keragaman yang luar biasa. Itu loh. Dan itu kan library. Bisa jadi itu kayak informasi yang ditinggalkan dulu ya. Betul. Itu library. Medianya adanya. Nah, kalau sekarang mungkin kita buka eksternal hard disk kita. Iya. Kan gitu. Karena itu data sudah ada di situ semua. Nah, dulu nenek moyang kita ini menyimpan data itu langsung bisa dipakai. Seperti batik itu isinya macam-macam. Iya. Itu kan jenis-jenis batik itu banyak dan itu semua. Konkret ada betul. Nah, itu tradisinya yang berisi catatan, bukan hanya catatan tentang geografisnya, tetapi seluruh pergerakan kebudayaan di tiap-tiap lokal Nusantara. Itu. Nah, pertanyaannya sekarang itu kan, tatkala zaman bergeser, nah, saya tidak mau masuk ke ranah kepentingan kekuasaan, ya kan. Tetapi realitanya pergeseran ruang itu terjadi, ya kan? Iya benar. Ya kan? Iya. Nah, sawah sudah tak selamanya menjadi sawah, tiba-tiba berubah menjadi perumahan, ada yang berubah menjadi apartemen. Udah banyak itu di era sekarang, apalagi kan? di tahun ini
Sudah. Banyak banget itu Nah, pembangunan. Hutan itu mulai terkikis. Bahkan pergerakan kebudayaan masyarakat itu mulai bergeser, sosiokulturalnya mulai bergeser. Ya, benar. Kan begitu. Yang dulu orang Solo itu boleh dibilang kalau orang Solo bicaranya lembah mana, alus. Sekarang tidak bisa digeneralisasi seperti itu. Saya pulang ke Solo itu anak-anak kecil-kecil sudah bahasa Indonesia semua. Iya, sempat. Bukan bahasa Indonesia jelek loh ya. Iya. Sempat kita ke Solo kan? itu. Tetapi kalau itu ditrace seperti dahulu sudah bergeser. Sudah bergeser banget. Nah, ini kembali ke tadi, gitu kan. Kenapa saya harus membuat catatan hari ini? Karena yang terjadi catatan di hari ini itu masih minim. Itu loh. Nah, banyak sekali seni pertunjukan tradisi dipentaskan. Kalau itu tradisinya monggo, tetapi pertanyaannya dari tradisi ini melahirkan apa? Kalau cuma tradisinya doang, ya kan? Ini menjadi tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena tradisi ini adalah cultural movement. Maksudnya gimana sih cultural movement itu? Pergerakan budaya. Tradisi itu tercipta dari sebuah pergerakan budaya dan akan menciptakan pergerakan budaya berikutnya. Yang kelak mungkin akan 100 tahun di depan itu akan muncul tradisi baru. Kan begitu. Terus saya fenomena itu seperti alam sih, sama betul, seperti alam. Betul Jadi sekali. kayak saya motret dulu 2012 ya, 2012 mulai motret itu ada aja, selalu ada perkembangan khususnya di traveling ya. Ada aja cerita baru. Tahun ini lagi ada lagi muncul enggak. Kalau bicara tentang traveling, orang traveling itu sudah wadah orang itu kan mengembara memang. Ya, sekarang ini kan pengembaraan yang kalau boleh dibilang pengembaraan yang dibisniskan. Betul. Kan gitu toh. Banyak sekarang. Iya kan? Banyak. Jadi ada dialektikanya gitu kan. Nah itu kan ya tradisi manusia. Kalau itu tradisi manusia seluruh dunia itu pasti mengembara. Kan gitu. Dan tidak bisa menyalahkan juga kita, betul. Tetapi alangkah cerdasnya orang yang bisa melihat itu kemudian membisniskan itu. Iya kan? Iya. Karena tuntutan pergeseran ruang waktu. Benar. Nah, kembali ke tadi, ya kan? Nah, saya menunggu dari 2005 bahkan sebelumnya ini khususnya wayang ini hanya mandek di tradisi. Nah, saya tidak mau membahas di sini, tetapi realitanya seperti itu. Jika tidak tradisi salah, kan begitu. Nah, ini kan nanti orang-orang yang lebih pintar dari saya yang mungkin akan mengurai. Betul. Karena tradisi ini adalah cultural movement. Kok ada dari tradisinya tetap dirawat, gitu loh. Seperti yang dulu. Tradisinya yang dahulu sekali tetap dirawat, tetapi memunculkan sebuah pergerakan budaya yang baru, yang akhirnya itu juga akan menjadi tradisi. Kan ini seleksi ini. Tradisi di abadnya kan. Betul. Peninggalan wayang beber yang sekarang ini kan peninggalan Kartasura. Kartasura membuat tidak memiliki, yang pasti tidak memiliki mimpi untuk itu kelak menjadi tradisi. Wayang beber yang semuanya akan belajar membuat wayang beber, patokannya wayang beber Kartasura. Kan tidak. Itu karena sebuah seleksi alam. Karena pertempuran ini harus dipindahkan, ya kan? Nah, dan itu kayak ya itu pengarsipan dan apa tadi yang harus disimpan kan, harus diselamatkan kan. Betul. Karena kalau mau mengembangkan kan punya pijakannya. Iya, benar. Ya kan gitu. Kalau ini mau dihidupkan kembali untuk mengenalkan bahwa inilah tradisi terakhir. Itu baru bisa di situ. Dari situ kan menjadi media kajian untuk ke depan. Tapi kadang aku melihat kayak wayang beber tradisi juga kayak kita pengen tahu itu kayak kebatas gitu loh Mas. Kita harus
kamu harus izin sama ini dan menyiapkan ya, itu. karena Kayak itu gitu. tradisinya seperti itu. Oh gitu. Iya kan? Heeh. Artinya dalam satu kredo, tradisi ini memiliki kredonya sendiri. Nah, ya jika memang adatnya seperti itu ya kita harus taati karena mereka punya circle sendiri, punya putarannya sendiri. Kan begitu? Benar. Untuk itu di era yang sudah cepat, bahkan sudah hampir tidak ada batas. Itu ini. Akankah wayang ini hanya satu genre? Pertanyaannya kalau itu pijakan saya ke wayang. Akankah seni budaya di Nusantara ini hanya satu genre tradisi? Kan begitu. Nah, ada tari kreasi baru, ada batik. Pertanyaannya, tari-tari kreasi baru ini hanya menyomot bentuk-bentuk tradisi yang digerakkan seolah baru atau gerak-gerak yang merupakan semiotika dari gerak milenial hari ini. Karena gerak-gerak yang lampau adalah semiotik dari masa lampau. Kan begitu toh? Kan circle hidup. Iya, kan. tetapi saya belum menemukan tari-tari yang berbasis tradisi tetapi memiliki semiotik hari ini. Saya belum menemukan. Ya oke, ada Mas Dani wayang beber dengan basis tradisi tapi semiotiknya hari ini. Mas Faris juga. Nah, ini alhamdulillah wayang beber itu sudah mulai muncul. Itu kan. Nah, cuman yang lain ini kan perlu bahkan kemunculan wayang beber kontemporer ini belum sepenuhnya dipayungi. Nah, masih dianggap boleh dibilang ini belum belum sepenuhnya belum sepenuhnya diakui lah. Ya, hanya dilihat bahwa ini wah kreativitas yang keren. Nah, tapi tidak sampai masuk pada kajian. Oh iya ya, hari ini butuh semiotik tentang pergerakan hari ini. Karena kan berbeda. Ya betul. Kan? Kita bisa tetap memakai simbol kolo. Ya. Tetapi maknanya sudah berbeda. Karena aksentuasinya juga sudah berbeda. Karena saya pernah membuat kolo itu bentuknya android. Kolo itu kan waktu. Iya kan? Titik kolo mongso itu kan waktu. Nah, waktu untuk hari ini semuanya sudah di set up dalam android. Nah, ini kan satu semiotik. Saya memakai nilai-nilai tradisi yaitu nyamudono, ya kan? Kalau wayang itu kan harus tersamar. Nah, selain memberikan satu efek visual yang unik, tetapi mengajak orang untuk berpikir. Gitu loh. Jadi ini produk knowledge sebenarnya. Bukan hanya just hiburan. Gitu loh. Yang di sana-sana masih memikirnya masih wayang beber itu ya tradisi gitu ya. Ya, sebenarnya bukan hanya wayang beber, hampir semuanya ya. Semua. Makanya kan saya pernah menulis yang kemarin kalau baca di grup itu kan, itu jangan lupa membuat catatan untuk hari ini ya, dengan pijakan tradisi. Karena tradisi itu bukan bentuk, tapi value yang terus bergerak menemukan bentuknya. Itu kan. Makanya cultural movement. Terus Mas membawa wayang beber ini berapa tahun Mas misal hitungannya? Sudah 12 tahun berjalan ini. Capek nggak Mas? Kalau dibilang capek siapa sih nggak capek? Capek itu harus dirasakan supaya saya punya indikator untuk istirahat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa karya nggak capek, enggak, saya semangat bohong. Karena capek, jenuh, terus kesel itu harus dirasakan dan itu menjadi indikator untuk ngatur tempo. Karena kalau
ini hanya by project. Saya membawa ini boleh dibilang karena ada proyekan untuk satu event, oke. Ya. Ini unlimited. Selama napas saya masih ada dan Gusti Allah masih mengendaki, ya sini saya, nah ini kan harus ngatur tempo. Iya, benar. Seperti saya merawat keluarga saya, kan begitu. Nggak bisa yang terlalu overload. Nggak bisa. Nggak Gitu bisa lah. yang santai juga. Betul. Jadi kalau capek-capek maka harus bagaimana? Nah begitu loh. Iya. Nah ini bagian dari pergerakan kecil wayang beber juga. Saya termediasi oleh Mas Abrianto untuk ngomong bahkan bukan hanya wayang beber. Wayang beber itu cuma kalau orang Jawa bilang srono. Media. Untuk apa sih? Nah gitu loh. Untuk menemukan persoalan hari ini, dan ternyata mungkin masa lampau pun juga sudah memberikan sinyal. Ya, sesuatu yang muncul itu pasti adanya sinyal yang dari dulu. Iya, karena kan sejarah itu kan terulang, muter. circle hidup itu iya, kan sirkular. Itu hanya barang basi saja. Tapi Mas Em, sekarang kan ya kayak di mana-mana kan wayang itu identik dengan tanggapan nih. Ya. Berarti kalau wayang beber sendiri medianya udah menyentuh apa ya? Tanggapan juga atau di media sosial? Wayang beber metropolitan khususnya. Wayang beber, kalau wayang beber metropolitan bukan kok menolak tanggapan atau enggak, tetapi dari wayang beber metropolitan pertama lahir itu tidak mengkukuhkan di industri pertunjukan. Oke. Bukan berarti industri pertunjukan itu jelek apa enggak, karena kami saat itu komunitas juga mengukur kekuatan. Berat loh masuk ke industri pertunjukan. Iya. Karena konsekuensinya juga harus siap. Gitu. Saat itu kami belum, dan ternyata memang jalur wayang beber metropolitan tidak ada di industri pertunjukan. Tetapi ya kan, tetapi kalau sering itu bertanya, kalau ada tanggapan bagaimana, apakah bayar atau tidak? Oh, iya. Ini buat seluruh masyarakat Indonesia ya, saya pesen. Oke. Ya, kita ini kan pengen seni budaya kita ini bisa bersaing atau bisa ikut ngomong di tataran internasional, tetapi mau mengapresiasi seni budayanya sendiri itu masih tanya bayar apa ora. Ini menyedihkan sekali. Sebuah bangsa yang katanya adiluhung tapi masih bertanya itu. Oke. Itu iya, kan? Masih sering terjadi itu. Ini saya masih oke lah kalau boleh dulu wayang itu tatarannya, mungkin wayang beber itu tatarannya paling bawah. Kawan-kawan yang ada di sinematografi itu kan, itu menangis juga loh. Iya, budaya kita untuk mengapresiasi itu loh yang masih kacau balau. Iya. Nah, masih sering seneng tuku bajakane. Tuh. Ya kan, daripada bayar itu. Nah itu kan, kalau itu kasarnya itu mereka mau membayar tapi masih mau nego. Nah seperti itu. Apalagi kesenian yang saya bawa. Ya. Nah tetapi gembar-gembornya kita harus begini tetek bengek, tetapi pada saat berhadapan itu wah mbok jangan segini mas. Yang parah lagi nun sewu, bantuan dari pemerintah pun masih begitu. Air mengalir mas, semakin di ujung semakin kecil. Nah, makanya saya itu sudah ibaratnya kalau bahasa kasarnya pregatel kan, itu pregatel lah. Kalian nggak ada urusan, lu mau bantu syukur enggak, gua bergerak tetap berjalan itu kan ya. Tapi terukur. Oke. Nah, jadi kalau ibaratnya tadi
menerima tanggapan, loh kalau diminta ya saya bergerak. Nah, dan bayar apa ora? Dipikir we lah kan gitu kan. Karena proses itu Karena iya karena saya harus dibantu teman-teman dari pengiring. Prosesnya ki yo. Nah, saya heran itu kan. Saya punya teman-teman beberapa dari luar itu tidak bertanya bayar apa ora. Malah langsung ya. Iya. Dan gak ada nego-negoan. Bahkan apa ya? Mereka nggak hanya bicara tentang uangnya, tetapi value di dalamnya. Oke. Kan itu. Nah, ini value sudah tidak, ya kan? Dan pada saat ada apa diminta main, ditanya bayarannya piro. Itu kan? Itulah negeri pojok-pojok. Ya ini katanya negeri adiluhung gitu kan. Dan berbudaya. Tapi ayolah kita belajar mengapresiasi supaya apalagi di situasi sekarang ya. Iya. Kawan-kawan di pelaku kesenian ini bisa hidup, itu kan, bisa hidup dan ya otomatis bisa sedikit memberikan warna lah. Ya, kan? Seperti yang banyak kita tahu sih, teman-teman pelaku kesenian itu emang butuh ruang untuk berapresiasi, juga butuh diapresiasi juga sebenarnya ya. Ya karena kesenian ini kan kalau mau diruntut rentetan atau hierarki keilmuan itu kan sebenarnya ilmu di tataran paling tinggi. Benar. Kan begitu. Saya daya pencipta soalnya kan. Itu kan. Setelah kesenian itu, setelah art itu apa? Ketuhanan. Di bawah kesenian itu filsafat, terus apalagi kan begitu, Kak. Nah, Nah, mungkin kita bisa melihat kondisi realita sosial masyarakat kita menyikapi seni budaya seperti apa, berarti tatarannya ada di mana, monggo sendiri. Kan begitu. Itu adalah catatan buat teman-teman yang melihat ini juga, kita emang butuh mengapresiasi untuk pelaku-pelaku kesenian ini. Pertanyaan terakhir Mas Em. Ya. Ini selalu aku tanyakan di narasumber ya. Kolaborasi atau kompetisi? Gini. Jadi sebenarnya itu tidak bisa didikotomi. Ya. Hidup itu harus berkompetisi. Kenapa? Tanpa kompetisi kamu tidak akan tajam. Tidak ada perlawanan. Iya. Tetapi selain berkompetisi, ya, proses hidup manusia itu selalu berkolaborasi. Jadi kompetisi dan kolaborasi ibarat tangan kanan dan tangan kiri. Jangan pernah dipersoalkan, jalani dengan gembira saja. Ya. Itu jawabannya Mas. Iya. Jadi pegang keduanya. Jadi intinya tetap berkolaborasi dan kompetisilah dengan baik dan sehat. Oke Mas Em, terima kasih waktunya. Mungkin nanti ada next podcast ini lagi kita akan membedah lebih banyak ke wayang beber nantinya, wayang beber metropolitan khususnya. Siap. Terima kasih Mas Em, sampai bertemu lagi dan selamat malam. Sip.